Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Agus Imunandar. Minta dibahas soal Habar. Oke, kita akan coba untuk ulas ya. Hari ini Habar atau Hedera has drop. Itu ada di kisaran harga 786 rupiah, teman-teman. Market cenderung ya sempat ngepam tadi pagi ya Bitcoin, tapi BTC dominance-nya ikut naik. Sehingga altcoin ya beberapa ada yang naik, beberapa juga masih cenderung dalam pergerakan yang cukup stabil. Hedera hari ini mengalami penurunan volume. Mungkin karena weekend ya teman-teman, ada 15% menurun volumenya. Dan kalau kita lihat dari data CMC juga, peredaran supply-nya sekarang itu ada di kisaran 31 miliar koin. Sementara untuk maksimum supply-nya ada di kisaran 50 miliar, teman-teman. Cukup banyak ya. Sekarang baru 31, baru 63% koin yang beredar, teman-teman. Kalau kita lihat dari segi fundamental, sementara ada beberapa news yang cukup menarik untuk kita bahas. Yang pertama itu ada sekitar 1 miliar Hedera token yang akan di-unlock dengan segera. Ini potensial membuat harga daripada Habar drop, teman-teman. Investor mungkin akan mengalihkan ke SPRK atau Sparklo ya. Ini beritanya ditulis di bitcoinist.com. Jadi investor sekarang lagi melirik yang namanya token Sparko ini. Ini merupakan sebuah token yang projectnya itu di project NFT, teman-teman. Jadi di sini ditulis sih saat ini akan ada unlock sekitar 1 billion Hedera token pada tanggal 1 Juni. Ini menjadi sebuah spekulasi mungkin ya, spekulasi untuk membuat harga Habar drop, teman-teman. Jadi itu sih ini kenapa bisa di unlock. Ini sepertinya ada proses staking yang sedang terjadi ya teman-teman. Dan tentunya saat ini volume perdagangan cenderung melemah karena weekend. Kita nggak tahu pasti apakah nanti harga Habar bakalan drop di 1 Juni atau enggak. Tapi ini ada sebuah spekulasi yang bisa dibilang cukup berpengaruh lah. Karena kalau kita lihat dari supply yang beredar, tadi Habar kan punya supply sekitar 31 miliar. Kalau satu miliar aja itu gerak ya mungkin bisa bikin harga Habar agak sedikit turun. Jadi mungkin perlu waktu buat recover lagi teman-teman. Jadi itu lebih hati-hati aja. Terus ada berita dari Kopra. Ini Kopra Holding join Hedera Government Council accelerate DLT adoption and further leadership in sustainability. Ini merupakan sebuah kelanjutan dari project Habar ya, di mana memang Habar ini udah bekerja sama Kopra itu dari dulu sih teman-teman. Itu salah satu platform yang diajak kerjasama juga. Selain ini ada merek-merek terkenal, mungkin teman-teman pasti ada yang tahu ya, DBS, LG, Google. Kemudian ini Boeing, pesawat-pesawat itu. Kopra juga. Kopra ini merupakan project yang bisa dibilang maksudnya kerjasama yang dilakukan antara Kopra dengan Habar ini berbicara soal focusing on area like tokenisasi dan juga supply chain yang transparan, teman-teman. Jadi lebih kepada sifat internal fundamentalnya ya. Itu tentu saja ini akan meningkatkan kecepatan daripada transaksi Habar ya ke depannya, dan ya memang semoga projectnya masih bakalan bisa survive. Kemudian dari berita yang lain, ini ada kolaborasi antara StrideX dengan Habar yang melaunching token namanya XSGD. Ini sepertinya stablecoin daripada Singapura dolar, teman-teman. Kalau kita lihat beritanya memang benar akan ada sekitar 7 billion transfer on chain ya yang akan dilakukan dari non BUSD sebagai stablecoinnya. Jadi Habar sekarang bisa dibilang ditunjuk sebagai salah satu penyedia layanan untuk pembuatan token XSGD, teman-teman. Ini bakalan sangat-sangat bagus buat ekosistem Habar ke depannya. Itu beberapa news dari fundamental, menurut saya cukup oke juga. Kalau kita perhatikan di sini kita bisa cek untuk transaction volume, teman-teman. Habar itu benar-benar terjadi peningkatan sejak Januari, Februari, Maret sampai hari ini Mei.
itu sangat-sangat bagus ya, terjadi peningkatan sekitar 511% transaksi, teman-teman, yang dilakukan di blockchain dari Habar. Kalau dari Twitter, mereka baru saja announcement soal 7 billion transaction di Twitternya ya. Bukan 7, 10 billion transaction, teman-teman. Jadi udah sangat-sangat besar transaksi yang dilakukan di blockchain dari Habar. Selain itu mereka juga masih tetap untuk aktif melakukan gathering. Beritanya terbaru mereka mau ke Singapura ya. Mereka mau ke Singapura untuk mempresentasikan project mereka ke depannya di tanggal 13 sampai 14 September. Ya itu so far growth ya untuk Habar. Lalu gimana untuk price action dari pergerakannya? Coba kita cek langsung. Di sini kita bisa cek price actionnya. Habar udah turun cukup panjang teman-teman sejak Februari sampai sekarang. Harganya terus merosot mengalami penurunan, dan penurunan yang terjadi sejak Februari sampai sekarang itu udah hampir 50%. Padahal projectnya growth ya, tapi ya bisa dibilang ada sebuah tekanan jual yang terjadi terus-menerus pada Habar. Mari kita coba cek dia dari time frame daily dulu. Dari time frame daily sebenarnya posisi dari Habar ini sudah bagus. Dia udah berhasil keluar dari yang namanya pola descending channel, teman-teman. Channel menurun ini kemudian breakout, volume perdagangannya sangat tinggi. At the end of the day harganya langsung kembali terkoreksi ya. Bahkan sekarang koreksinya sudah berada di kisaran 0,05 dolar. Dan ini merupakan level bottom atau level support yang cukup menarik. Harapannya sih Habar mampu mempertahankan area tersebut. Kalau kita perhatikan dari time frame daily, ini sudah ada kode keras dari Habar untuk reversal. Pertama di sini ada candle maybe doji, maybe spinning top juga ya, dikonfirmasi dengan satu candle hijau, dimana itu merupakan salah satu candle reversal. Aku lupa namanya apa, coba kita cek candle reversal. Ya ini salah satu polanya ya teman-teman. Jadi ada bentuk hammer gitu, atau mungkin agaknya kayak doji ya. Jadi kurang lebih kayak gini bentuknya. Kemudian membuat harga daripada Habar cenderung menguat dalam berapa hari terakhir ya. Ini 1, 2, 3 hari terakhir ini udah mulai muncul candle pembalikan arah ketika Habar berada dalam support. Jadi kalau melihat dari potensinya ini, kemungkinan Habar masih bisa akan naik teman-teman. Di sini ada 1, 2, 3. Ini merupakan potensi double bottom yang sangat berpotensi untuk Habar. Let's say kalau memang benar confirm Habar bisa naik sampai 0,053, itu merupakan posisi di mana Habar sedang berada dalam neckline. Jika dia berhasil tembus, maka double bottomnya terkonfirmasi dan Habar kemungkinan akan kembali growth lagi. Harganya akan kembali reversal. Itu ekspektasinya. Sementara kalau kita lihat dari volume nggak terlalu banyak, begitu pula sama smart money-nya cenderung agak kecil, teman-teman. Jadi masih harus diwaspadai. Kalau dilihat dari time frame 4 jam, pergerakan dari Habar ini cenderung ya bisa dibilang masih slow ya, meskipun ada sedikit kenaikan juga. By the way, hari ini weekend dan Bitcoin hopefully dalam tren yang bagus. Semoga aja BTC dominance-nya seperti yang aku bilang itu mengalami kenaikan. Jadi agaknya sih altcoin mungkin bisa naik, cuman naiknya agak terbatas juga. Oke, gitu aja buat update Habar sekarang. Semoga videonya bisa bermanfaat. Ingat ya, 1 Juni ada berita soal selling. Jadi teman-teman harus hati-hati juga. Mungkin jangka pendek dia naik, ya mungkin di mendekati tanggal 1 itu udah mulai harus waspada. Per video ini dibuat itu tanggal 28 Mei teman-teman, jadi sekitar ada 2-3 hari ke depan lah. Oke gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.